Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita teruskan kuliah kita. Topik hari ini yaitu tentang susu atau milk. Nanti ada bagian 1 yaitu tentang produksi dari susu. Bagian kedua yaitu komposisi kimia dan nutrisi dari susu. Bagian ketiga yaitu mutu dan cara deteksi dari susu. Bagian keempat adalah tentang produk olahan susu dan teknologi prosesnya untuk perkenalan. Dan 5, nanti ada video-video yang bisa dilihat. Sengaja beberapa video saya pisahkan. Insyaallah semangat ya. Gimana keadaan di rumah? Baik-baik, sehat semua ya. Sekali lagi kita ingatkan motivasi kita untuk semangat belajar. Mempelajari 1 ayat Allah lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Belajar 1 bab ilmu, baik diamalkan atau tidak diamalkan, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Apalagi nanti akan diamalkan, yaitu diimplementasikan. Mudah-mudahan semua jadi pengusaha susu, insyaallah. Setelah mengikuti kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu mendeskripsikan dari karakteristik susu, baik psikokimia, nutrisi, organoleptik, mendeskripsikan komposisi dari susu dan nutrisinya. Ketiga yaitu mampu mendeskripsikan mutu susu yang khas ya. Dan keempat yaitu mendeskripsikan produk dan teknologi processingnya. Apa itu susu? Ya, susu didefinisikan sebagai sekresi. Kita ada mengenal ada ekresi, ada sekresi. Apa yang bedanya? Kalau keringat, ekresi. Susu ini adalah sekresi, artinya dihasilkan di dalam tubuh dan ditampung di dalam tubuh. Bahwasanya susu ini adalah sebetulnya fungsi utamanya adalah disediakan untuk anaknya. Yaitu ketika induk melahirkan, maka disediakan susu untuk anaknya. Hanya saja pada beberapa hewan produksinya sangat berlebih. Jadi misalnya pada susu yang dihasilkan dari sapi tertentu, misalnya Jersey atau yang lainnya, ya, produksinya sampai 7.000 liter, namun yang dibutuhkan kurang lebih hanya sekitar 1.000 liter, jadi ada lebihnya. Susu merupakan nutrisi yang sangat komplit untuk bayinya, ya. Bukan hanya masalah nutrisi saja, tetapi juga yang sangat penting adalah susu merupakan sumber imun sistem, sumber kekebalan tubuh. Nah, sekarang ini pada zaman corona ini, COVID-19, ini imun sistem sangat penting karena dia kalau ada mikroba, ada virus yang masuk, inilah yang akan melawan. Dan sekarang inilah yang harus kita jaga baik-baik. Beberapa sumber susu antara lain yang utama adalah dari sapi, bisa dari kambing, dan dari kuda, dari unta dan sebagainya. Namun pada kuliah kali ini kita hanya fokus kepada susu, karena secara umum sebetulnya sifat-sifat susu adalah sama, hanya tentu saja masing-masing ada kekhasannya yang beda. Nah, di sini kita ambil susu sapi karena apa? Karena ini adalah sangat potensial untuk sumber bahan baku di industri pengolahan susu. Nah, ini sedikit mengenal beberapa sapi yang menghasilkan susu, ya. Yang utama biasanya ada Jersey, ada Holstein. Nah, di Indonesia yang paling banyak dikenal yang Holstein, bahkan menjadi lambang beberapa industri susu, yaitu cirinya hitam dan putih belang-belang. Ada juga Ayrshire, ya. Yang khas ini belangnya putih, banyak di kepala, ya, yang membedakan dengan Guernsey, ya. Ini belang putihnya sedikit dan di kepala juga hanya
sedikit. Ini adalah beberapa indukan yang potensi menghasilkan susu. Produktivitas susu, ya, ini adalah sebagai contoh saja, ya. Holstein, ya. Masih ingat tadi warnanya apa? Ya, betul. Ya. Bahwasanya berat tubuhnya kurang lebih adalah 640 kg, tapi susu yang dihasilkan, ya, itu bisa mencapai 7.000 atau lebih kilogram, ya. Dan 12% kurang lebih total solidnya. Total solid itu maksudnya nanti yaitu ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, ada mineral, vitamin, dan sebagainya. Brown Swiss beratnya kurang lebih hampir sama, hanya produktivitas yieldnya agak berkurang, ya. Aisri, ya, Jersey, ya, beratnya kurang lebih 430 kg, tapi yang dihasilkan rata-rata kurang lebih 10 kali lipat dibandingkan dengan bobot tubuhnya. Inilah yang luar biasa ya. Allah ciptakan makhluk yang bisa menghasilkan susu dalam sekali laktasi, artinya sekali melahirkan, ya. Jadi kurang lebih kalau dihitung dari berat bobot keringnya, ya, sekali laktasi itu adalah misalnya tadi Holstein 640 kg, produksinya 7.360 kg sekali laktasi, maka yang dihasilkan berat padatannya kurang lebih 895 kg. Nah, di sini artinya sekali produksi dalam satu laktasi itu satu melahirkan, ya, sekali melahirkan, bisa dihasilkan bobot kurang lebih berat keringnya 140% dibandingkan dengan berat badannya. Ya. Begitu Jersey bisa sampai 170%. Nah, berapa yang dibutuhkan? Sekali lagi, ini biasanya yang dibutuhkan oleh anaknya, ya, kurang lebih hanya sekitar 1.000 saja, berkisar antara 800 sampai 1.000 kilogram. Nah, sisanya inilah yang sebetulnya dikonsumsi oleh manusia. Berapa produktivitas dari susu? Tentu saja tergantung dari besar kecilnya hewan, tergantung dari besar kecilnya mamalia, ya. Semakin besar ya produksinya akan semakin banyak, ya. Pakai di sini sapi produktivitasnya kurang lebih minimum dikatakan ekonomis kalau produktivitasnya adalah 20 liter per hari. Kurang dari itu dinyatakan kurang produktif. Sedangkan susu ibu, ya, kurang lebih di sini, ya, sekitar berapa nih? 2 liter, ya, sehari, 1 liter 2 liter sehari. Bagaimana biosintesis daripada susu? Ya, susu ini dihasilkan, ya, syaratnya adalah induknya harus mengandung dulu. Sapi misalnya mengandung sekitar 9 bulan. Ya. Nah, ketika sapi itu melahirkan, ya, maka mulailah disekresi atau dihasilkan dari susu sebagai persiapan daripada bayi yang baru. Persiapan apanya? Yaitu pertama adalah persiapan nutrisinya. Yang kedua adalah persiapan, sekali lagi yang sangat penting adalah imun sistem, yaitu kekebalan tubuh. Nah, susu dari ibu saat melahirkan sampai kurang lebih 3 hari, 4 hari, itulah penuh dengan imun sistem untuk kekebalan tubuh anaknya. Itulah yang disebut dengan susu kolostrum. Ya. Susu ini sangat tinggi kandungan imun sistemnya. Biarlah, ya, ini biasanya biar di
minum terlebih dahulu oleh anaknya, ya, karena ini adalah transfer imun sistem yang sangat penting. Dan juga ini nasihat buat kita semua, ibu-ibu, calon ibu-ibu, bapak-bapak, calon bapak-bapak. Nah, berilah anak kita yaitu susu kolostrumnya ketika istri kita melahirkan, ya, maka susu yang pertama yaitu saat melahirkan sampai dengan seminggu kurang lebih itu sudah sangat penting ya, untuk bisa disusui agar bisa anaknya mendapatkan transfer imun sistemnya. Jadi susu not only nutrition, bukan hanya sekedar nutrisi, but also immune system very important, yaitu kekebalan tubuh adalah sangat penting. Ini adalah gambar bagaimana ya, seorang ibu berjuang melahirkan anaknya ya. Nah, luar biasa. Ini adalah maka sering juga orang-orang tua kita, ulama-ulama kita menasihati ya, ibu kita tuh mengandung dengan berat, penuh kesusahan, dan melahirkan pun dengan berjihad ya, antara hidup dan mati ya. Dan begitu sudah melahirkan, nah ini yang segera dilakukan oleh induk biasanya adalah harus segera, karena setiap melahirkannya ada lapisannya ya, kayak seperti lapisan ketuban begitu. Nah itu kalau nggak diambil oleh induknya, nggak disedot oleh induknya, nanti anaknya nggak bisa bernafas, maka anaknya bisa mati. Nah itu saking kasih sayangnya Allah turunkan kepada setiap induk ya, begitu besar kasih sayangnya kepada anaknya. Nah, begitu juga apalagi ibu kita. Maka Masya Allah, kalau ada yang pernah melihat ibu melahirkan ya, kalau saya waktu di Jerman, alhamdulillah diberi kesempatan menunggu istri yang harus membantu melahirkan itu justru suaminya. Bagaimana taunya perjuangan istri melahirkan. Nah, begitu sakit perut dan sebagainya, ya, mulas dan sebagainya. Ya. Tapi begitu susah, payah, kecapean ya, dalam proses melahirkan, tapi begitu melihat anaknya, diperlihatkan senyumnya yang paling indah. Ya. Senyum paling indah ketika melihat yaitu seorang ibu melihat pertama kali anaknya yang baru lahir. Oleh sebab itulah maka di dalam agama kita, khususnya agama Islam, menghormati orang tua itu adalah sangat penting. Ya. Bahkan dosa yang terbesar nomor 2 setelah dosa kepada Allah yaitu mensekutukan Allah adalah durhaka kepada orang tua. Maka kita jangan sampai durhaka kepada orang tua. Karena apa? Karena bukan hanya susah payah ketika mengandung, melahirkan, tapi juga ini kita perhatikan. 1 liter susu itu kurang lebih dikonversi, dirubah dari sekitar 400 sampai 800 liter darah. Ya. Jadi kalau kita minum susu ibu kita 10 liter, nah bisa dikonversi kurang lebih butuh 6.000 liter darah yang disirkulasi oleh ibu kita. Kita hutang darah kepada ibu kita. Maka itulah pentingnya kita juga dalam pelajaran ini ingat kepada ibu kita. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita. Maka dalam agama kita, khususnya agama Islam, ada nasihat. Nah, surga itu letaknya di bawah telapak kaki ibu. Ya. Insya Allah setelah kuliah ini nanti pada cium ibunya, ya, semakin cinta kepada ibunya. Bagaimana proses terbentuknya susu? Nah, ini sedikit perkenalan dulu. Inilah kita sebut kalau kita namanya ambing, ya, atau under. Ya. Tiap sapi mempunyai 4 puting susu, ya, di mana susu ini akan disedot keluar. Ya. Nah, di dalam ambing inilah tergantung dari hewan masing-masing. Ya. Sapi misalnya, ya, sekali lagi yang paling enggak minimum ekonomis, dinyatakan ekonomis, sapi kalau sehari bisa menghasilkan 20 liter. Diperah biasanya 2 kali atau 3 kali. Kalau 2 kali berarti masing-masing sekali ini adalah sekitar 10 liter. Masya Allah. Ya. Nah, bagaimana yang terjadi? Ya, sekali lagi ini kita coba lihat kenal lebih dalam.
Ini adalah satu ambing susu, ya. Bagian-bagian yang utama adalah milk system. Nah, di sini ada teat system, ya. Dan di sini ada teat kanal, jadi ada puting susu dan ada saluran puting susu. Dan yang luar biasa dari ambing ini ternyata terbentuk dari ujung-ujungnya ada beberapa saluran, ya, yang menampung susu. Dari saluran ini dibentuk dari beribu-ribu, berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar daripada apa yang disebut dengan sel alveoli. Di sel alveoli inilah yang merubah tadi darah menjadi susu, ya. Kalau ini kita perbesar, ya, ambing ini, ya, contohnya seperti bawah ini gambaran ininya, ya. Ada kalau saluran-saluran yang sangat rumit, ya. Nah, di sini paling ujung di sini sekali lagi ini adalah ada alveoli, ya. Satu ujung alveoli ini kalau diperbesar kurang lebih seperti ini, ya. Di mana ada bagian luar saluran darah, nah, akan dirubah menjadi susu. Ini ada di dalam sel alveoli. Kalau kita lihat ke kanan kurang lebih gambarannya sama, ya. Ini saluran susunya yang menuju ke ambing, ya. Nah, di dalam sel alveoli ini, ya, proses yang terjadi sekali lagi adalah luar biasa. Saya tidak bisa cerita banyak di sini, ya, teman-teman peternakan lebih banyak, ya. Ada protein disintesa, ada lemak disintesa, ada mineral disaring dan sebagainya, ya. Kalau kita bayangkan di sini ini adalah terjadinya sel alveoli seperti kanan ini. Jadi ada arteri, ada vena, ya, di ujung sel inilah kalau kita gambar ini sangat rumit, ya. Allah menciptakannya, ya. Nah, di sini luar biasa, ya. Bagaimana dari darah yang merah dirubah menjadi susu yang putih. Dari darah yang haram dirubah menjadi susu yang halal. Dari darah yang penuh dengan kotoran, baik itu mikroba dan sebagainya, ya, dirubah menjadi susu yang steril. Sebetulnya kalau tidak ada kontaminasi, susu itu di dalam sini ini adalah seharusnya adalah steril, ya, tidak ada mikrobanya. Dan di sini juga terjadi penyaringan, kalau dikatakan penyaringan yang tepat mungkin perubahan yang luar biasa, ya. Bahwasanya kalau kita bayangkan dengan saringan biasa, ini sepertinya sangat sulit kita bayangkan, di mana justru di dalam susu ini adalah banyak makromolekul, seperti tadi protein, lemak yang berat molekulnya sangat besar, ya. Tetapi justru molekul-molekul kecil tidak bisa masuk. Kalau toh masuk hanya sedikit. Sebagai contoh misalnya sama-sama mineral. Natrium berapa berat molekulnya? Ya betul, 23. Sedangkan kalsium? Ya betul, 40. Tapi justru dalam susu yang ada adalah berat molekul yang besar, yaitu kalsium. Yang natrium adalah kecil, tidak ada hampir. Justru kalau dalam susu natriumnya tinggi, NaCl-nya tinggi, indikator bahwasanya ambingnya sedang mengalami infeksi. Dan infeksi pada ambing disebut KAS, yaitu disebut dengan mastitis. Ya. Di mana susu yang dihasilkan dari yang mastitis pada batas tertentu tidak boleh diperjualbelikan. Namun ambing tetap harus diperah, ya, karena kalau tidak diperah nanti akan semakin bengkak, ya. Mastitisnya akan semakin berat. Tetapi hasil perahannya tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Inilah proses-proses sintesis yang ada pada susu, bagaimana pembentukan lemak, protein, dan sebagainya. Nah, sekali lagi ini adalah perubahan darah
menjadi susu ini adalah suatu hal yang luar biasa. Sekali lagi ya, dari merah menjadi putih, dari yang kotor menjadi steril. Ya. Nutrisinya disaring betul-betul hanya khusus untuk anaknya, ya. Imun sistemnya ya, ditransfer dan sebagainya ya. Nah ini adalah suatu hal yang luar biasa. Ini kita mengingatkan sebagai orang yang beragama, ya, belajar daripada sel alveoli ini aja mestinya akan semakin menambah iman kita, ya, kepercayaan kita kepada adanya Tuhan yang Maha Pencipta. Nah, insya Allah silahkan kalau mau diperdalam, ya, bisa searching sendiri ataupun diskusi dengan teman-teman dari FAPET ataupun dari FKH. Ya. Kita coba lihat video, ini penggambaran saja bagaimana proses pembentukan susu, tapi secara animasi kita kadang-kadang melihat yang kecil lebih tadi kita lihat animasi daripada proses pembentukan susu, luar biasa. Ini sengaja latar belakang di gambar ini adalah ketika saya di New Zealand, ada tuh orangnya tuh ada orangnya. Ya, Masya Allah ya, di dalam Al-Quran bagi teman-teman yang beragama Islam, ya mulai kita perdalam sedikit ya Al-Quran kita. Di sini bagaimana sudah diceritakan 14 atau 15 abad yang lalu ya, tentang bagaimana proses yang terjadi di dalam pembentukan susu ya. Nah, saya menyetir satu ayat saja, yaitu surat An-Nahl surat 16 ayat 66. Boleh juga dilihat di surah Al-Mu'minun surat 23 ayat 21. Ini Masya Allah luar biasa ya. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi minum daripada apa yang berada dalam perutnya, ya, dalam perutnya ya, berupa susu yang ditelan, ya, berupa susu yang bersih. Ya kalau ini terjemahnya bahasanya bersih. Kalau bahasa anak-anak IPB ya steril. Sekali lagi susu itu kalau tidak ada kontaminasi terutama dari ujung puting susunya dan tidak ada infeksi di dalam alveolinya tadi, maka susu itu adalah steril. Kalau toh nanti ada sedikit mikrobanya, kurang lebih 10 pangkat 3 nya 1000, ini jauh daripada standar SNI misalnya 10 pangkat 6, 1 juta ya. Itu hanya karena masuk, yaitu artinya
pembukaan puting susunya tidak sempurna. Bersih antara tai dan darah. Masya Allah, ini diingatkan kita, tai itu adalah kotor. Ya. Sapi itu kalau tidur ya dia deprok gitu saja. Di bawahnya ada kotoran juga dia. Nah, yang luar biasa adalah walaupun dia tidur di tempat yang kotor, maka di sini sekali lagi susu itu seharusnya adalah steril. Ya. Dan darah kita tahu banyak mengandung mikroba, virus dan sebagainya yang mengalir melalui darah. Ya. Di samping kotoran-kotoran lainnya, tapi sekali lagi dihasilkan susu yang bersih, susu yang steril, ya, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Ya, apa kata ini dalam terjemahan mudah ditelan. Nah, dalam bahasa anak-anak IPB barangkali ya daya cernanya tinggi, chemical value-nya tinggi, nutrition value-nya tinggi, dan sebagainya ya, biological value-nya tinggi. Nah, itu bisa diperdalam lebih lanjut. Nah, subhanallah, ini kita mengingatkan saja ya. Nah, bagaimana produksi daripada susu? Susu diproduksi dalam periode laktasi. Nah, periode laktasi yaitu periode dari hewan itu melahirkan sampai dengan susu itu secara ekonomis dapat diperah. Nah, misalnya kalau sapi secara umum bisa diperah sebetulnya sampai lebih dari setahun. Bahkan ada yang bisa 2 tahun. Tetapi secara ekonomis hanya bisa diperah kurang lebih maksimum hanya 1 tahun. Bahkan kurang. Itulah yang disebut dengan periode laktasi. Di dalam periode laktasi ini kalau sapi kurang lebih sekitar 300 hari. Sekali lagi produksinya kurang lebih tadi ada yang 6.000, ada yang 7.000 dan sebagainya ya. Dan sebetulnya disediakan untuk anaknya, tetapi anaknya kurang lebih butuhnya hanya sekitar 1.000 untuk pertumbuhannya. Ya, demikian masih ada kelebihan kurang lebih 8.000 ya, antara 6.000 sampai 8.000 itulah yang digunakan untuk kepentingan proses produksi susu secara komersial. Setelah hewan melahirkan dalam periode 1 laktasi ini, ya, yield yang tertinggi dicapai kurang lebih pada masa laktasi 2-3 bulan. Ya, kurang lebih di sini ya, antara 2 bulan ini yang tertinggi. Dan sesuai dengan pertumbuhan anaknya, diperkirakan semakin lama anaknya juga sudah semakin bisa mandiri, bisa merumput sendiri, makan sendiri, maka produksinya juga akan semakin turun. Dan sekali lagi, secara komersial biasanya disyaratkan kalau produksinya masih di atas 20 liter itu dianggap sebagai secara komersial yang menguntungkan. Namun di Indonesia ini sangat berat. Ya, kalau di luar negeri bisa sampai 30, 40, 50 liter per hari, tapi di Indonesia mungkin karena suasana ini yang juga sulit ya. Berapa kali hewan bisa memproduksi susu? Yang optimum terbaik biasanya kurang lebih hanya sekitar 5-6 kali laktasi, artinya 5-6 kali melahirkan. Ya. Lebih dari itu biasanya produksinya juga akan turun. Kita masuk ke proses pemerahan susu. Pemerahan susu, ya, ini bisa dengan manual. Ya. Kalau di industri biasanya manual sudah semakin ditinggalkan, ya, hanya dilakukan untuk industri-industri yang kecil. Ya. Nah, yang banyak adalah dilakukan dengan mesin penyedot susu. Ya, seperti di sini, ini gambarannya ini adalah mesin penyedot susunya, ya, dimasukkan ke puting susu, nanti akan melakukan pemerahan susu. Ya. Baik yang dilakukan dengan manual,
maupun dengan mesin, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yaitu perlu diperhatikan kesehatan daripada hewan. Ya, yang pertama tadi kita lihat ada ciri-ciri hewan ambingnya sedang infeksi atau tidak, yang tadi disebut sebagai mastitis. Ya. Kalau sedang infeksi, maka sekali lagi tetap harus diperah, tetapi tidak diperjualbelikan. Ya. Yang kedua, perlu dijaga kebersihannya, baik kebersihan hewannya, maka biasanya sebelum diperah hewan itu disemprot, dibersihkan dulu, ya. Kebersihan kandangnya, dan yang sangat penting adalah kebersihan wadahnya. Ya. Maka biasanya wadahnya didesinfeksi dulu, apakah dengan alkohol atau dengan desinfektan yang lain. Nah, begitu juga ambingnya, ya. Biasanya distimulasi dulu sebelum diperah, dilakukan dengan dilap dengan air hangat, dan setelah itu juga didesinfeksi. Biasanya adalah dengan yodium tentir misalnya. Nah, diusahakan jangan pakai alkohol 70% karena akan menyebabkan iritasi dari puting susunya. Ya. Baik sebelum diperah maupun sesudah diperah. Ya. Jadi kebersihan ini sangat penting. Yang kedua, usahakan hewan jangan mengalami stres. Karena kalau hewan mengalami stres, maka nanti selama pemerahan, nanti ada istilahnya hormon oksitosin, yaitu yang memacu supaya puting susunya membuka. Nah, ini tidak bekerja dengan baik, sehingga produktivitasnya juga akan turun. Nah, begitu juga jangan stres itu adalah cara pemerahannya. Diusahakan jangan kasar. Yang kedua, sekali lagi dibersihkan terlebih dahulu, baik itu puting susunya maupun ambingnya, ya. Dan dicelupkan ke dalam larutan desinfeksi. Sekali lagi cek mastitis. Yang kedua adalah berikutnya, sangat penting perlu diperhatikan selama pemerahan susu. Ini adalah timing dan frekuensi, maksudnya kapan diperah. Nah, biasanya adalah diperah atau hewan itu dalam keadaan segar. Nah, biasanya pagi-pagi. Atau setelah istirahat yang cukup, yaitu sore. Nah, biasanya diperah 2 kali atau maksimum 3 kali. Ya, ini adalah pemerahannya. Dan juga perlu diperhatikan, lama pemerahan, sekali perah ini, sebaiknya dalam waktu 4-7 menit, ini sudah sempurna terperah. Ya. Sudah sempurna terperah. Karena apa? Karena hormon oksitosin, nanti kita kenal lebih lanjut, itu hanya bekerja sekitar 4-7 menit, yaitu dalam menstimulasi terbukanya puting susu. Kalau lebih dari 7 menit, maka dia sudah memerintahkan untuk ditutup kembali. Nah, nanti pemerahan tidak sempurna. Nah, dalam pemerahan ini, usahakan pemerahannya adalah komplit sempurna. Artinya semua susu bisa diperah. Kenapa harus diperah semua? Satu, yaitu kalau misalnya di sini masih ada sisa, seharusnya 10 liter baru terperah 8 liter, masih 2 liter misalnya, maka nanti produksi berikutnya masih tetap 10 liter, berarti akan jadi 12 liter, kurang sedikit, ya. Maka ambing bisa bengkak. Kalau bengkak bisa mengalami mastitis. Yang kedua juga selama menunggu, ya, kandungan susu yang sangat berharga adalah kadar lemaknya. Nah, selama menunggu 6 jam, 8 jam, lemaknya ini ada mengumpul ke atas ambing. Ya. Kalau tidak sempurna, maka justru bagian lemak yang nilainya tinggi, yang harganya tinggi, yaitu tidak terperah sempurna. Sehingga justru kadar lemaknya nanti rendah. Karena kadar harga di beberapa perusahaan itu berkorelasi positif dengan kandungan lemak dan berkorelasi negatif dengan kandungan mikroba. Oleh sebab itu dalam pemerahan susu ini hal ini harus perlu diperhatikan. Ini adalah pemerahan dengan manual, ya.
Ada teknis-teknisnya, silahkan di searching di video-video itu sangat bagus ya. Ada yang mengajari bagaimana memerah, ini tidak sembarangan nih. Ya, tidak hanya sekedar mejet-mejet. Harus kita menstimulasikan seolah-olah seperti anak sapi yang sedang menyusui. Ya, tidak boleh dipencet hanya dengan 2 jari. Nah, itu akan menyebabkan kesakitan. Ya. Nanti kalau kesakitan berarti induknya akan menghentikan pengeluaran susunya. Begitu juga kalau dengan mesin. Ya. Perah dengan mesin ini harus diatur sedemikian rupa, dikontrol. Ya, terutama mesin ini prinsip dasarnya adalah yaitu penyedotan dengan vakum, ya, dibuat vakum. Nah, dalam keadaan vakum ini, kalau hormon oksitoksinnya memerintahkan terbuka, maka puting susunya akan terbuka. Ya, kalau ini tidak sedang disedot, tertutup, kalau ini terbuka, sehingga nanti susunya akan keluar dan baru ditampung kepada penampungan susu. Nah, berapa nih? Kalau di sini kita lihat di program sesuai dengan keadaan masing-masing. Iwan kadang-kadang spesifik ya. Kalau yang udah ahlinya, tiap hari dia akan tahu si A, si B, programnya bagaimana dan sebagainya. Nah, ini sekali lagi pembukaan atau menghasilkan susu tadi dikendalikan oleh hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu hormon yang diproduksi di bawah otak kita. Ya. Nah, kalau dalam ada rangsangan di puting, baik rangsangan itu berasal dari suara anaknya, ya, yaitu suara anak. Ada yang bisa menirukan suara anak sapi? Ya, dia memberi signal kepada ibunya, saya lapar, gitulah intinya ya. Saya mau minum. Nah, maka dari otaknya ini mendengar tersebut, maka dia akan menghasilkan hormon dikirim ke puting susu, dialah nanti yang akan membuka puting susu. Begitu juga kalau yang tadi dengan mesin, nah ini kadang-kadang sapi sudah terbiasa nih. Kalau udah dengar suara mesin penyemerah susu, ya, nah, dia udah terstimulasi untuk menghasilkan hormon oksitosin. Nah, sekali lagi hormon oksitosin ini ya optimumnya hanya sekitar 4-7 menit ya. Oleh sebab itu sangat penting perlu diperhatikan ya bahwasanya pemerahan itu diusahakan yaitu hanya sekitar 4-7 menit, tidak lebih. Bagaimana produktivitas dari susu? Yaitu yield-nya dalam pemerahan per hari. Ya. Satu sangat tergantung dari periode laktasi. Sekali lagi, periode laktasi itu waktu dari melahirkan sampai dengan waktu yang optimum untuk pemerahan susu. Ya. Yang optimum tadi adalah di sekitar berapa? 2 bulan, 4 bulan ya. Ini butuh-butuhnya produksi susu yang banyak, anak butuh susu yang banyak, maka produksinya juga tinggi. Nanti sini meningkat tajam. Tapi setelah itu semakin lama anaknya akan mandiri, ya, maka produksinya juga akan turun. Nah, biasanya sampai di sini di stop nih. Induknya artinya apa? Induknya kadang-kadang sudah dikawinkan lagi dengan inseminasi ataupun dengan pejantan lain, dan nanti akan hamil lagi untuk menghasilkan susu lagi atau istirahat dulu sebentar. Yang kedua tadi tergantung dari lama pemerahan. Ya. Sebaiknya diusahakan pada waktu hormon oksitoksin yang optimum, yaitu antara 4-7 menit. Ya. Terus berikutnya tergantung dari berapa kali diperah. Ya. Kalau 2 kali produksinya kurang lebih seperti ini. Ya. Tapi kalau 3 kali diperah, nah produksinya yieldnya lebih tinggi. Ya. Terusan sangat penting pemerahan harus tadi adalah komplit, artinya sempurna, diperah sempurna. Kalau tidak diperah sempurna, masih ada sisa, maka produksinya akan turun. Dianggap anaknya sudah tidak perlu susu lagi.
maka hormon oksitosin akan memberikan kode tadi ke otak untuk next time-nya mengurangi produksinya. Tapi kalau di parasempurna, berarti ini anaknya masih utuh, ya, maka produksinya masih penuh. Ya. Ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan. Demikian tadi proses daripada pembentukan susu dan bagaimana memerah dari susu. Ya, kita ingat perjuangan orang tuanya, dalam lain kalau manusia ya ibu, ya, dalam melahirkan kita. Maka kita coba lihat sejenak ya satu kisah ini. Mudah-mudahan ini menambah kita, yaitu semakin mencintai orang tua kita, ibu kita khususnya ya. Sekali lagi, ibu kita sudah berjuang mengandung 9 bulan lebih, berjuang, berjihad ketika melahirkan antara hidup dan mati. Setelah itu menyusui kurang lebih 2 tahun, sekali lagi 1 liter susu, diproses dari 600 kurang lebih liter darah. Maka kita adalah mengingat orang tua kita dan semakin mencintai. Orang tua kita semakin tua, kita semakin cintai. Nah, ini kisah ini, walaupun mungkin ini di luar negeri, ya, memberikan dorongan kita untuk lebih mencintai orang tua kita. Silahkan diterjemahkan masing-masing ya. Bisa menerjemahkan nanti bisa nangis. Jadi ibu saya hanya mempunyai 1 mata. Nah, ini sebetulnya tidak baik ya. Saya sangat benci kepadanya dan selalu karena membuat saya jadi malu. Ibu saya bekerja yaitu masak untuk guru dan siswa untuk menghidupi kebutuhan kami. Dalam suatu hari ketika elementary school, sekolah menengah, datang kepadaku dan say hello. Saya sangat malu. Bagaimana hal ini bisa terjadi dilakukan padaku. Tapi aku acuh ya, dan melempar pandangku sinis ya. Nah, biasa dalam anak-anak yang sering ejek-mengejek, setelah tahu kalau itu ibunya dan ibunya punya mata 1, maka diejek oleh teman-temannya. Maka saya yang sangat benci yang menginginkan orang tua segera musnah. Maka saya protes kalau hanya menyebabkan saya jadi bahan tertawan saja. Lebih baik kamu mati saja. Tapi ibu saya tidak merespon. Dan saya pun
tidak berhenti untuk berpikir sejenak pun, karena saya dalam keadaan sangat marah. Saya belajar sangat keras dan akhirnya punya kesempatan untuk belajar ke Singapura. Singkat cerita, dan akhirnya saya sukses belajar dan berumah tangga. Saya membeli sebuah rumah dan mempunyai anak. Sangat happy, sangat senang. Namun suatu hari ibuku datang untuk menjenguk. Udah berapa tahun, bahkan mungkin beberapa puluh tahun tidak pernah melihatnya, bahkan belum pernah melihat cucunya. Maka perasaannya bisa kita bayangkan seperti apa ingin melihat cucunya. Namun ketika dia berdiri di depan pintu, maka cucu-cucunya justru mentertawakannya. Dan saya mengusir sebagai orang yang tidak diundang. Bagaimana mungkin kamu datang ke sini dan hanya membuat takut anak-anak saya? Minggat, get out now. Tetapi ibu saya hanya diam dan dengan lemah lembut menjawab, "Oh, mohon maaf, saya datang kepada alamat yang salah." Dan dia segera pergi. Suatu hari datang untuk undangan reuni, dan saya berbohong kepada istriku. Inilah ciri nanti kalau cari calon istri, calon suami, kalau nggak cinta pada ibunya, suka membohongi, maka juga akan membohongi kita. Saya berbohong pada istri dan akan pergi bisnis. Setelah reunian, saya datang ke gubuk dengan penasaran ke rumah ibuku. Dan tetanggaku mengatakan dia sudah meninggal. Tidak terlihat sesuatu apapun. Dia memberikan sepucuk surat untuk diberikan pada saya. Dalam suratnya, anakku sayang, sekaranglah saatnya yang tepat. Saya mohon maaf, saya datang ke Singapura dan membuat anakmu ketakutan. Saya sangat bangga, sangat gembira ketika mendengar bahwa engkau datang ke reuni. Tapi mungkin ibu tidak bisa menemuimu, tidak bisa
turun dari tempat tidur untuk melihatmu. Saya sangat mohon maaf secara terus-menerus membuatmu malu, ya. Ketika kamu tumbuh, kamu tahu, ketika kamu masih sangat kecil, kamu mendapatkan kecelakaan dan kehilangan satu mata. Saya sebagai ibu, saya tidak dapat membiarkan kamu tumbuh dalam keadaan seperti itu hanya dengan satu mata. Maka saya berikan satu mataku agar kamu bisa melihat indahnya dunia, ya, dengan mata ibu. With my love to you, ya. Itulah orang tua, ya, bagaimana cinta daripada orang tua, ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu, ya. Sekali lagi ini pelajaran buat kita, jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita, khususnya yaitu pada ibu. Ini adalah akhir dari sesi pertama. Sekali lagi, ya, sebagai pengingat bagi kita, ya, mata pelajaran susu ini dalam produksi susu ini, ya, sebagai pengingat bahwasanya ketika ibu kita mengandung dengan susah payah, melahirkan dengan berjihad, dan ketika menyusui kita 1 liter susu yang kita minum, maka diproses dari 600 liter darah. Bagaimana metabolisme yang terjadi di sini, ya. Mengingatkan kita untuk kita selalu hikmat kepada orang tua kita, ya. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita. Maka dosa yang terbesar, khususnya yang beragama Islam, yaitu adalah dosa terbesar adalah syirik, dan dosa nomor 2 adalah durhaka kepada orang tua. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Mudah-mudahan setelah kuliah ini, sekarang kuliahnya ada di rumah kan, jadi bisa langsung sungkem, ya, kepada ibunya, dicium, ya, sebagai tanda terima kasih kita. Silahkan untuk produksi susu bisa ini sangat bagus, ya. Yang bagus, yang khas, saya pernah berkunjung ke sini, Amul India ini. Ini adalah koperasi susu, ya. Di Indonesia koperasi ada juga, ya. Di sana sudah sangat berhasil, ya. Produknya sangat banyak, sangat besar. Pabriknya ada 8, seingat saya. Satu pabrik aja perlu susunya kurang lebih per hari sekitar 6 juta liter, ya, dikumpulkan dari masyarakat. Prinsip dasarnya adalah dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, boleh dibuka, ini juga banyak pelajaran di YouTube dari Amul India, silakan. Dan jangan lupa sekali lagi dibuka, yaitu milk bab kedua. Untuk sementara sampai di sini dulu, kita teruskan pada part yang kedua, insyaallah.